wasallam. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yayasan Bapak Haji Nasrun MPD, yang sama-sama kita hormati pimpinan sekolah Ibu Ubi Camayanti MMPD, yang sama-sama kita hormati wakil pimpinan Bapak Muhammad Zainuddin MPD, yang sama-sama kita hormati wakil kurikulum yaitu Ibu Sugini SPD, Ustadz Subri, Ustadz Mulyadi, Ustadz Laili, dan Ustadz-Ustadzah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada beliau, serta siswa-siswi SMKPK Al-Hidayah 1 yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mulai dari lubuk hati yang paling dalam untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan kali ini. Meskipun situasinya pandemi, namun dengan giroh keimanan, giroh keislaman, kita tetap mengenang kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai suri tauladan, uswatun hasanah kita dalam menapaki kehidupan di alam dunia, dan kita berharap besok di hari akhirat kita mendapatkan syafaatul hutmah dari beliau. Jamaah Maulid Nabi rahimahullah, kalau kita mengenang Nabi Muhammad, tentu kita akan membuka kembali sirah nabawiyah yang pernah kita pelajari, supaya kita terus terngiang di hati kita, di pikiran kita, bahwa Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya wal mursalin, dan Nabi yang sempurna jasmaninya, rohaninya, serta akhlaknya. Jamaah Maulid Nabi rahimahullah, bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sosok yang sempurna. Dari segi jasmaninya, beliau sangat-sangat sempurna dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Mungkin kalau kalian, kita mengkaji, orang tertampan adalah Nabi Yusuf. Ya, iya, Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf itu bisa dicirikan, ada sifat-sifatnya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad jauh lebih sempurna jasadnya daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena separuh dari ketampanan orang di dunia ini diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain indah, sempurna jasadnya, beliau juga akhlaknya, perilakunya sebagai uswatun hasanah bagi orang mukmin dan muslim. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak yang paling sempurna sebagai kita teladani, yang kita contoh adalah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimahullah, maka kita selaku mengaku orang Islam, mengaku orang beriman, jangan sampai dalam hidup ini mengidolakan, kagum, bahkan meniru orang-orang yang tidak dianjurkan dalam Al-Quran. Kita seharusnya dalam hidup ini harus, kalau kepingin selamat dunia akhirat, mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nyuruh nonton Nabi Muhammad SAW? Siapa yang nyuruhnya? Allah langsung. Dalam firman-Nya surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, contoh yang baik bagimu. Maka pantas kalau orang mukmin, orang muslim, Nabi Muhammad dijadikan idola, kita contoh, dijadikan public figure semua aspek kehidupannya, karena beliau adalah maksum, terjaga dari perbuatan salah dan keliru. Maka apa yang dilakukan beliau itu sebagai pedoman, sebagai contoh bagi umatnya. Orang-orang mukmin muslim yang mencontoh Nabi, maka lanjutan ayat tersebut ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Beliau orang mukmin muslim yang mengidolakan Nabi, mereka selalu mengharap rahmat Allah dalam hidupnya, dalam sepak terjangnya, dalam perilakunya, dalam perkataannya, semua pengennya mendapatkan rahmat Allah. Apa rahmat itu? Allah itu pertolongan Allah, perlindungan Allah, ridho Allah. Sehingga dalam langkah setiap orang mukmin muslim hendaknya diniatkan karena Allah. Meskipun itu kelihatannya pekerjaan dunia, tapi kalau diniatkan karena Allah akan ada nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kelihatannya pekerjaan akhirat, namun kalau mereka diniatkan pengen dipuji, pengen disanjung karena manusia, tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah perlunya kita menanamkan ikhlas dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Perlunya kita niat nawaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apa saja. Kelihatannya mungkin sholat itu akhirat kelihatannya ingin dapat pahala. Tapi kalau niatnya pengen dipuji, pengen disanjung, pengen mendapatkan perhatian dan lain sebagainya, itu nihil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kelihatannya orang bekerja keras, mencari rezeki dan lain sebagainya, kelihatannya dunia. Tapi kalau niatnya karena Allah mencari ngais rezeki yang halal, sebagai seorang suami untuk memberi makan anak istri, itu pun di samping mendapatkan nilai hasil yang bisa untuk dikasih keluarga, tapi mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilai pahala. Maka dari itu, orang yang mengidolakan Nabi, pertama setiap langkahnya mereka selalu mengharap rahmat Allah. Diingatkan. Yang kedua, yaitu mereka selalu yakin, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari akhir, percaya kehidupan setelah dunia. Ya, orang yang percaya bahwa setelah kehidupan dunia ada alam barzah, ada yaumul ba'as, ada yaumul hasr, padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga dan neraka, itu orang yang mengidolakan Nabi. Orang yang mengidolakan Nabi harus percaya kehidupan setelah kehidupan dunia. Orang yang percaya kehidupan setelah kehidupan dunia, tentunya dalam menapaki hidup ini mereka akan hati-hati. Mereka akan punya barometer untuk mengukur perilakunya. Apa barometernya? Yaitu halal dan haram, boleh atau tidak, perintah atau larangan. Itu semua harus dipahami dan diamalkan. Tidak sekedar paham, tapi diamalkan. Contoh, sholat wajib itu harus wudu.
bahwasannya itu berzikir. Tidak hanya 1-2 kali, kasih roh banyak. Terus-terusan. Maka tak kala berzikir itu Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, berzikir kepada Allah. Dalam keadaan duduk, berzikir. Bahkan tidur, berbaring, suruh berzikir. Di mana saja berzikir. Nah, zikir itu menurut ahli sufi ada zikir qauli, ada zikir khafi, dan ada zikir jari. Ya, zikir qauli itu apa? Diucapkan. Ya, setiap kita melihat sesuatu, subhanallah, kagum dengan spontan, pertanda bahwa dia orang beriman dan mengidolakan Nabi. Kemudian setiap kita muap, mulut kita tutupi astagfirullahaladzim. Ya, setiap kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Terus kemudian hati kita nggak enak, la haula wala quwata illa billah atau la ilaha illallah. Kita lupa berbuat salah, astagfirullah dan lain sebagainya. Itu zikir yang kalau kita mengaku umatnya Nabi dan mengidolakan Nabi. Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, lisanuhu kalamihi zikrun. Hiasilah lisan kamu itu zikir. Ingat kepada Sang Pencipta. Zikir itu ada dengan ucapan kalimat thayyibah, dan juga ada yang memikirkan tentang ayat-ayat kauniyah. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu namanya zikir qauli dengan kalimat-kalimat thayyibah, itu bagus. Tapi ada juga yang dengan memikirkan ciptaan Allah. Jadi kita melihat sesuatu, ya Allah, indah banget Allah menciptakan aturan alam, dan banget Allah menciptakan ini, menciptakan itu, kagum. Itu pun juga termasuk zikir, mengagumi, mensyukuri pemberian ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang selalu berzikir, insya Allah Allah akan ingat kepada kita. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Fadkuruni azkurkum, waskuruli wala takfur." Fadkuruni, ingatlah kepadaku Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Maka ditegaskan di dalam diskusi firman Allah, tapi saksinya dari Nabi, kalau engkau para manusia, para siswa mendekatku sejengkal, maka aku Allah akan mendekatimu sehasta. Kalau engkau mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatimu berjalan. Dan kalau engkau mendekatiku berjalan, aku akan mendekatiku dengan berlari. Itulah ar-Rahman dan ar-Rahiimnya Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka bagi para peserta didik, kalau kau mengaku umatnya Nabi Muhammad dan mengidolakan Nabi Muhammad, banyak berzikir dan banyak mendekatkan kepada Allah, dan engkau diingat, sehingga hajat engkau, keinginan engkau, dan lain sebagainya kamu bisikkan kepada Allah, insya Allah nantinya akan diberikan pahala. Tapi kalau engkau nggak pernah ingat Allah, jauh dari Allah, ya, akibatnya apa? Kita akan semakin keruh pikiran kita, gaduh pikiran kita, dan kita akan dihadapkan dengan kebingungan. Mungkin salah satu penyebab kalian kurang bergairah, kurang bersemangat, sulit untuk menghafal, sulit untuk memahami ilmu, karena kurang dekatnya kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para peserta didik, mari kita terus mendekatkan diri kepada Allah, karena doa silahul mukminin, senjatanya bagi orang beriman untuk kita biar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waskuruni wala takfurun, kemudian bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari. Maka kita selaku orang yang beriman, yang mengidolakan Nabi Muhammad, yang perlu
lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di samping tiga hal tadi, orang yang mengidolakan Nabi tentu yang keluar dari lisannya senang, gemar, cinta, bersolawat kepadanya. Kalau orang kok enggan bersolawat, ngaku cinta Nabi, itu namanya omong kosong. Ya, man shalla alaiya sholatan wahidan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, hanya sekali, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali lipat. Sholawat apa saja? Tadi bagus, sholawat al-berjanji. Kita bersama-sama kita senandungkan dalam rangka mengenang Sirah Nabawiyah yang dipimpin Ustaz Mulyadi. Ada sholawat yang terpendek. Sholawat apa saja? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Ada sholawat tibil kulub supaya hatinya tenang, dijauhkan dari corona. Ada sholawat badar, ada sholawat nariyah. Banyak sekali jenis-jenis sholawat yang tentunya kalau kita mengaku umatnya Nabi ingin mendapat syafaatnya, jangan lupa menyenandungkan sholawat. Nah, karena apa? Orang yang tidak pernah bersolawat kepada Nabi kok kepingin mendapat syafaatnya, ya susah. Dia kenal saja tidak, kok kepingin dapat pertolongannya. Ya, maka dari itu lewat kesempatan kali ini, selain tiga hal yang tadi yang saya terangkan, terus kita semarakkan membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ya, nama Nabi ini disandingkan dengan nama Allah, dan juga pengakuan kita berselawat kepada Nabi sebagai syukur kepada Allah bahwa di dalam hidup ini ada public figure yang harus kita teladani. Umpama hidup itu para hadirin tidak ada yang dicontoh, tentu manusia ngaco, ya. Maka dengan kasih sayang Allah yang umat itu ada Rasul, ya. Rasul Nabi banyak yang disebutkan dalam hadis ada 124.000 kurang lebih. Rasul ada 313, tapi yang diterangkan dalam Al-Quran ada 25 Rasul, mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai Musa, Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 25 itu ada yang punya ketabahan, keuletan, kemampuan, keikhlasan yang luar biasa yang disebut ulul azm. Siapa? Ada 5. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Dari 5 itu sebagai khotamul anbiya, pemimpinnya para nabi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung banget kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu beliau sangat memikirkan umatnya. Di mana saja yang dipikir umati. Bahkan beliau ketika mau wafat meninggalkan dunia pergi ke alam barzah saja masih memanggil bagaimana umatku. Bahkan besok tatkala dunia sudah berakhir kiamat kubro, di yaumul ba'ats Nabi Muhammad dibangkitkan. Yang pertama, apa yang dicari? Apakah istrinya, terus kemudian keluarganya, dan lain sebagainya? Tidak. Tapi apa yang ditanyakan kepada
padang mahsyar, matahari cuma di atas kita, banyak kepala yang mendidih, kemudian banyak orang yang keringatnya sebahu, ada yang berlengan terang dengan pinggangnya sendiri, mukanya berantakan. Umatnya Nabi Muhammad tampan-tampan, cantik-cantik, dan mereka mendapat pertolongan sehingga tidak merasakan panas yang begitu dahsyat itu. Kenapa? Karena mendapat perlindungan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kepada kita selaku umatnya harus dalam hidup ini merujuklah, mencontohlah Nabi Muhammad, jangan mencontoh yang lain. Ya, kalau mungkin dalam hidup ini ada orang terkenal gini itu, bagaimanapun itu manusia, yang baik boleh kamu ambil, tapi manakala bertentangan dengan apa yang dicontohkan Nabi, apa yang disyariatkan oleh Islam, harus dicontoh. Ya, itulah hikmah dari memperingati Maulid Nabi kali ini. Dan yang terakhir, karena Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, mari kita contoh akhlak Nabi. Baik mulai bicara kita, jalan kita, makan kita, tidur kita, belajar kita, nyari nafkah kita, kemudian segala sesuatu berusaha untuk mencontohnya meskipun belum bisa sempurna. Jangan sampai mencontoh yang lain. Itulah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjadikan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, mari dalam hidup ini, sisa umur yang diberikan oleh Allah, kita manfaatkan betul-betul untuk mencontoh apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga tandanya mencontoh tadi, orang yang selalu hidupnya menghadap ridho Allah, ingat kehidupan akhirat, banyak berzikir, banyak membaca sholawat Nabi. Insya Allah dengan demikian sepanjang perjalanan hidup kita akan diberikan taufik dan hidayahnya. Jangan sampai kita warga hidayah, ngaku warga hidayah, ya tapi perbuatannya maksiat. Ngaku warga hidayah, tapi mereka acuk-acuk terhadap agama. Jangan sampai ya. Dan kita diharapkan kumpul di al-hidayah ini biar mendapat taufik dan hidayah. Taufik itu bimbingan secara kolektif, hidayah itu petunjuk. Apa tandanya? Enteng melakukan kebaikan, ringan melakukan kebaikan, dan bisa menahan perbuatan maksiat. Itu tandanya orang yang dapat hidayah, yang mendapat petunjuk. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kalau ada kata-kata yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir batin. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan hati. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Apabila kita ada umur yang panjang, insya Allah kita bisa ketemu kembali setelah pandemi. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.